Dari mana itu? Saya memulainya itu bulan 12 2020. Ide itu muncul. Tahun 2020 kemarin. Berarti baru sekitar 7 bulan 8 bulan. Iya. Baru langsung datengin menteri. Bulan 12 itu kan suasana pilkada calon bupati kita. Pak Sarwani sama Pak Irfan. Selalu saya dengar dalam kampanyenya kita swasembada pangan. Pangan ini tidak bercerita cuma padi, jagung, tapi berbicara ternak, bisa sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Program kami adalah mau swasembada daging salah satunya. Ya, saya dengar terus tiap kali kampanye itu swasembada daging, swasembada daging. Tapi pada prakteknya, maaf ya Bu ya, kita di Bulungan yang namanya sapi, kambing, ayam masih beli dari luar. Iya betul. Ayam saja saya tahu karena saya dulunya memang dari SMP, SMA saya peternak ayam. Cari di Google. Kambing itu apa? Muncullah semua jenis kambing. Tapi urutan pertama tebal itu adalah kambing bur. Coba lu googling. Kambing. Itu urutannya pertama kambing itu bur. Apa ini kambing bur? Kambing dari Afrika. Namanya bur itu artinya petani. Arti kambing bur itu artinya petani. Nah, ya kan? Itu ada kambing sanen, ada kambing ini. Oh, kambing bur. Kambing bur di Indonesia. Di YouTube muncul. Oh, dikembangbiakan di wilayah Jawa. Ada di Cilacap, ada di Blitar. Dan itu semua kambing-kambing yang sudah di-crossing. Artinya kalau orang petani mau beli kambing bur pasti tidak terjangkau. Karena harga kambing itu import dari Australia. Barang impor itu pasti mahal. Satu ekor bisa 35 sampai 40 juta. Full blood asli darah bur yang dari Afrika. Afrika ke Australia, Australia baru masuk ke Indonesia. Biaya importnya mahal. Itu dari sampai 40 jutaan. Oleh orang kita di Indonesia supaya bisa dapat kualitas kambing yang baik, ya nggak kehilangan akal kan, disilangkan sama kambing-kambing lokal yang super, kambing Jawa Randu. Jadi dari memelihara akhir tahun Jadi, kemarin. Begitu saya tahu, oh ya saya mau ternak kambing bur, ya kan, barangnya ada di Jawa. Kalau saya import pasti nggak mungkin. Maksudnya tidak mungkin, saya belum tahu jalurnya datangkan kambing dari luar itu bagaimana mekanismenya. Dan itu harus siap uang miliaran. Untuk ternak 10 ekor yang asli full blood, kalau satu ekornya 40 juta, kalau kita beli 10 ekor sudah berapa? 400 juta. Kalau mau 100 ekor berarti 4 miliar. Mungkin masih ada fotonya. Pacong tuh kemarin di sini ada Ya, gitu, jadi Pak. saya lihat rumput pacong. Terus di YouTube dia jelas. Ini pacong sama. Jadi dia jelasin rumput pacong itu punya nilai nutrisi yang sangat baik untuk ternak, mau sapi, mau kambing, ya kan. Kadar proteinnya itu 16,45%. Lebih tinggi dari odot, ya, maupun tanaman sejenisnya, ya kan. Dia punya nilai nutrisi yang sangat baik. Dan batangnya lebih lembut, lebih lembek. Kemudian tingkat produktivitasnya juga sangat tinggi. Kalau kita tanam dengan perawatan yang baik, dia bisa bertahan sampai 9 tahun. Sekali tanam untuk 9 tahun. Kayak kita nanam mangga lah, satu pohon berbuah sampai berapa tahun. Nah, begitu juga rumput ini. 9 tahun ya? Bisa kalau perawatannya baik. Kedua, produktivitasnya yang sangat tinggi. Ya, kita kan perlu dapat hasil yang banyak dari rumput itu. 1 meter persegi setelah panenan yang kedua itu bisa dapat antara 20 sampai 25 kilo. 2 kilo ya? 1 meter persegi. Iya. Kalau ini rumput yang kayak di KTP berapa ya?
Yang rumput gajah Kurang lebih juga. kurang lebih Bu, tapi agak besar ini. Jadi 1 meter persegi itu bisa dapat 20 sampai 25 kilo. Setelah panenan kedua, ketiga. Kalau panen pertama belum, karena baru 1 stek kan. Kedua dan ketiga. Tapi kalau kedua, ketiga, ini nanti 1 stek ini akan bercabang kan. Jadi 1 rumpun. 1 rumpun ini bisa sampai 10-15 batang. Ini baru 1 tumpuk di sini. Nanti tumpukan kedua jarak 40 cm. Tumpuk ketiga, tumpuk keempat, tumpuk kelima. Kita anggap 1 meter persegi bisa sampai 6 rumpun misalnya. 6 rumpun ini bisa 25 kilo. Nanti kita buktikan. Saya juga sampai hari ini belum pernah menimbang. 1 meter persegi ini betulkah dapat segitu? Minimal 15 sampai 25. Kita anggap begitulah ya. Iya. 15 sampai 25 kilo. Itu panen kedua dan Panen ketiga. kedua, ketiga. Terusnya. Panen pertama kenapa Pak? Karena baru 1 stek kan. Oh, Ini umur 2 bulan setengah sudah bisa panen. dipanen. Oh, 2 bulan pun bisa dipanen. Kalau untuk pakan. Nah, panen kedua kita panennya di umur 30 hari sampai 45 hari. Lebih cepat. Kalau kita biarkan dia sampai 2 bulan lewat, keras. Atasnya aja kita bisa ambil. Bawahnya kita untuk bibit. Kalau ini mau berapa ini? Ini sudah waktunya. Iya. ini sudah panen kedua nih. Sudah ketiga. Ketiga ini ya. Nah, Tambah banyak panen dia. ya, itu yang panen kedua. Berarti Bapak ini mulai bulan nanam ini pas di bulan apa? Februari. 5 Februari setelah saya pulang dari 5 Februari baru mulai nanam cepat. nangka di pinggir-pinggir. Indigo vera di pinggir-pinggir, tapi di tengah-tengahnya semua itu pacong. Nah, saya tanam lahan pacong. Ini setara bisa melayani kambing 416 sampai 500 ekor kambing. Yang 2,5 hektar tadi. Bisa melayani 400 itu kan 16 ekor. Iya. Kuncinya kan begini, satu ekor kambing itu perlu lahan 60 meter persegi per tahun. 1 ekor kambing. Perlu lahan Perlahan. 60 meter persegi, 60. meter persegi rumput pacong. Dengan hitungan 1 ekor kambing makannya 5 kilo per hari. 1 ekor kambing 5 kilo. Gitu. Ini segala umur makanya segini kilo ya. Ya perhitungannya begitulah. Kalahan. Ini per tahun nggak tadi 60 meter persegi? Iya, jadi kita siklusnya itu kan panen di sini sedikit, besok di sini, lusa di sini, 30 hari kemudian kita kembali Kembali lagi. Di rotasi. rotasinya itu. Rotasi, ya. Nah, hitung aja kalau kita punya 2,5 hektar berarti 25.000 meter persegi toh. Iya. Lagi Nah, bagi 60 ketemu lagi itu berapa? Ya. Nah, 400 ekor. 116 kemarin ekor. 416 ekor. Berarti saya kelebihan stok pakan. Kambing saya baru 150, 140. Surplus. Berarti Pak selain rumput dikasih apa lagi Pak? Kayak konsentrat gitu apa Pak? Kasih, Kasih juga. ada konsentrat karena kita breeding, ya kan? Harus ada sedikit tambahan konsentrat. Tapi kedepannya saya tidak pakai konsentrat dari Jawa lagi. Saya manfaatkan sumber daya lokal yang ada di petani. Bekatul, padi atau dedak, bekatul jagung, ampas tahu. Itulah sumber protein lokal yang bisa kita manfaatkan untuk ternak kita. Ya itu aja. Itu dikasihnya rutin Bapak atau bagaimana Pak? Tiap hari kita kasih tapi segenggam aja. Oh. 1 on saja, segenggam, sedikit aja. Karena Pak Aceh sudah memet rumput dengan legum 70-30 ya. Ya, jadi 70% rumput pacong, 30% indigo vera. Pacong. Teorinya nggak boleh lebih banyak legum daripada rumput. Harus pupuk banyak.
Tidak boleh lebih Harus banyak banyak. legum. Harus maksimal 50-50 lah. Hanya paling tidak 50-50 nggak boleh. Teorinya, bukan apa segala macam akademik. Jadi kalau indigo vera tuh panen pertama berapa bulan, Pak? 4 bulan 4 awal. bulan awal ya. Ya. Itu sudah bisa kita Panen panen. kedua 2 bulan. sampai ketiga gitu juga ya. Tiap 2 bulan bisa kita panen. Begitu juga Kaliandra nanti. Satu Aku pesan lagi 1 kilo bagi-bagi nanti. Wah, Banyak ya. Kurang apa lagi sudah. bagi-bagi. 1 meter persegi dapat berapa kilo, Pak? Pernah itu? nggak timbang? Indigo vera. Iya, Belum bisa timbang. belum pernah ya. Tapi idealnya Kemungkinan dia tidak 1 meter persegi mungkin. Satu Per rampun. Ampun. Ah, ya. rampun ya. kalau dia per hektar itu bisa 30 ton. Oh, 1 hektar Per tahun. Tapi dengan jarak 1,5 meter sampai 2 meter. 30 ton ya. Iya. per tahun Per tahun. dengan jarak tanam Heeh. 1,5 1,5 kali 1,5. Atau 2 kali 2 Atau 2 kali 2 ya. tahun. Per tahun. Kalau pacong idealnya minimal 100 ton per tahun. Oh, pacong tuh ya. Kalau per hektar. Tinggi memang, Mak. Saya banyak belajar di sini. Itulah belajar nih, Pak. Karena langsung tumbuh. Hmm. Enggak katanya lagi. Indigo vera. Indigo vera. Oh, pacong itu 100 ton per tahun ya. Minimal. Minimal. Bisa sampai 120 sampai 150 kalau cara penanaman kita benar. 1 hektar ya. Per hektar per tahun. Karena gimana, Om? 1 meter persegi Hmm. kalau ditanam dengan prosedur yang bagus, itu menghasilkan bisa 25 sampai 30 kilo dengan jarak tanam 40 kali 40. 1 meter persegi. Minimal saja lah kalau kita tanamnya kurang bagus 15 kilo lah kita bisa dapat. Jelek sudah tuh. Karena tanam pertama 1 rumpun, yang kedua kita hitung 7 sampai 9. Rumpun ya. Rumpunnya. Oh, dia anu ya. Ah iya. Anak Saya gitu. pangkat bawah. Oke. Artinya saya juga meneliti di sini. Nanti kita coba buktikan. Saya belum pernah buktikan, jadi saya takut omongan saya salah. Iya. Nanti kita buktikan. Ya, buktikan. Ya, Ada rumputnya. 1 bisa meter dihitung. persegi. Nah. Kalau rumputnya benar lo ya. Saya basmi, saya biar hidup saya ambil, nggak hidup. Produksi kurang. Ini Dua dia. ternak kurang. Ternak suka juga, cuman dia tingkat produktivitasnya rendah. Rendah. Orang suka tanam odot karena dikasih Itu odot kambing, tuh. dikasih sapi pasti senang. Pantu dot. Mau Yang dia rendah tuh ya? makan. Pantu dot. Yang rendah. Ini odot sini nih. Odot. Ini kan ini. Odot. Tapi memang pacong memang dari protein tergiur protein kan Pacong ini bahasa anunya tetap pacong juga ya? Thailand. Itu orang Thailand yang bawa ke Indonesia namanya si Pacong. Oh, siapa tahu ada nama Pacong. lainnya. Enggak ada. Pacong aja ya. Ada nama bahasa Latinnya ada, cuma saya nggak tahu. Pokoknya orang kalau bahasa familiarnya ada jadi di Jawa Jawa ada jadi Google. namanya Pacong. 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 Ya, 16,45%. 16,45% ya protein. Taiwan 13, nomor 2 Taiwan. Taiwan nomor 2. Dulu Taiwan raja di Jawa tuh. Odot 11%. Odot 11 11% saja. ya. 11, sekian persen. Odot 11 saja. Berarti odot, pacong, rumputnya apa lagi, Pak? Taiwan, tapi sudah saya bahas di Taiwan ini. BH, Brachiaria homoticula. Nah, gimana itu Kemarin BH? yang merambat itu BH. Saya tanam Yang pendek nih, Kak? BH yang di dalam tuh. Kan di sana di dalam. Oh, Itu di dalam lahan pembaran. Kembala. Ah, tapi enggak banyak ya di sini enggak, aja. di dalam kandang pembaran aja. Oh, dalam kandang aja. Ah, Jadi ada BH, Brachiaria homoticula. Ada BD, Brachiaria decumbens. Ada BR, Brachiaria apa? Rugisensis. Udah hafal saya di luar kepala nih. Iya, bapak orang lapangan. Pasukan. Nanti lupa di rumah ini. Berarti BH, odot, pacong, kalau anunya Indigo vera. Rumahnya Indigo vera. Indigo vera, gamal ada sebagian gamal. Gamal, Kaliandra, Kaliandra, sama nangka, nangka, cepeda. Nangka dan cepeda dan pisang. pisang. Ada sebagian kembang sepatu. Kembang sepatu juga ada sedikit. Kok bisa ya makan kambing? Nah, Mau. kan kembang sepatu tuh pakai bagus buat Kembang ternak. sepatu untuk susu. Kembangnya apa? Ya daun sama Daunnya itu untuk susu. daun itu. Sama pisang, daun pisang juga untuk mengatasi milret, daun jambu, pohon jambu, kelutuk yang kita tanam.
Cuma yang lebih rutin dikasih pacong sama indigo vera. Yang andalan Andalan ya. Maksudnya yang lain-lain tuh mungkin sedikit-sedikit lah. untuk mengatasi kejenuhan aja. Ibaratnya. Nanti kita lihat barang-barang. Pakan kita datang, bang pakan kita datangkan 5 Februari saya sudah nanam. Nah, kalau Mbak mau lihat saya mulai nanam ini ada di sini. Menanam rumput pacong, begitu datang langsung saya tanam. Pupuk belakangan. Nah, begitu datang langsung saya pupuk. Jadi berjalan, harusnya sih orang sambil pupuk toh. Tapi karena pupuk saya terlambat, begitu habis tanam langsung saya pupuk. Dengan pupuk organik, pupuk kotoran kambing yang saya datangkan dari Jawa juga. Karena belum ada produksi, tumbuh baik. Saya yakin ini Bang Pakat sudah berjalan. Baru saya kebut buat kandang. Ya. Kalau rumputnya belum sukses, ngapain saya buat kandang? Nanti kambing datang gimana? Saya tentukan, oh Maret, April saya punya ini sudah tumbuh segini. Pas musim penghujan. Jadi nanam pas musim penghujan. Februari, Maret, April musim penghujan dia. Subur tumbuh. Setelah itu saya kebut buat kandang. Jadi buat kandang di bulan April, Mei, Juni selesai. Oh, Juni selesai. Ya, 2 bulan setengah kandang saya jadi. Iya. Ya kan? Begitu jadi kandang, kambing sudah saya order di bulan Mei. Mei harus kumpul kambing. Jadi begitu datang si kambing sudah makan, saya punya rumput pacong. Di depan ini kami panen duluan. Kami babat di depan ini. Tidak perlu cari-cari rumput lagi. Langsung kasih makan. Mesin chopper langsung ada, saya datangkan dari Jawa juga. Chopper lah kasih makan si kambing. Indigo vera belum besar, masih baru 2 bulan waktu itu. Ya lambat. Jadi saya kasih makanan utama cuma pacong dan konsentrat. Kemudian 2 bulan kemudian baru di mix dengan indigo vera. Pas Pak Menteri datang itu panen pertama rumput indigo vera. Mulai dari situ saya mulai kasih makan indigo vera. Ini baru ternyata kambing saya sehat-sehat aja. Baru 1 bulan belakangan ini saya kasih yang namanya ampas tahu. Karena anak-anak kambing harus dapat nutrisi yang baik. Kambing sudah mulai beranak di bulan Mei. Bukan Mei. Juni datang, di Agustus sudah mulai beranak pinak si kambing. Jadi 140. 102 dari 75 menjadi tambah 40. Anaknya. Kita hitung itu dulu. Berapa itu? 75 tambah 40, 115. Nah, 115.